Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM 200141843, kelas 5B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu Ibu Nurjana MPD. Nah, baiklah, video ini adalah saya akan mereview tentang dongeng yang berceritakan tentang Raja Lebah dan Sesendok Madu. Baiklah, yang pertama adalah aspek isi buku. Aspek isi buku dalam dongeng ini yaitu termasuk ke dalam cerita fabel. Mengapa? Karena fabel biasanya menceritakan mengenai kisah yang bertokoh utamakan binatang. Nah, maka dari itu, cerita dongeng Raja Lebah dan Sesendok Madu ini menceritakan tentang binatang, yaitu seorang lebah. Jadi dongeng ini termasuk ke dalam cerita fabel. Baiklah, selanjutnya tentang pesan yang disampaikan apakah dapat dipelajari oleh siswa sekolah dasar. Menurut saya, pesan dalam dongeng cerita ini dapat dipelajari oleh anak sekolah dasar. Pesan yang terkandung di dalam dongeng cerita ini tersampaikan kepada siswa sekolah dasar karena ada beberapa nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita Rakyat Lebah dan Sesendok Madu. Contohnya nilai moral di dalam dongeng ini antara lain yaitu tentang kejujuran dan kepatuhan. Cerita ini mengisahkan rakyat yang bersikap tidak jujur dan tidak patuh dalam menjalankan perintah rakyat. Rakyat mengganti sesendok madu dengan sesendok air. Tindakan rakyat ini mengakibatkan gagalnya pesta panen raya yang sebelumnya sudah direncanakan oleh sang raja. Hakikatnya hal yang diperhatikan oleh raja tersebut adalah demi kesejahteraan rakyat juga. Ketidakjujurannya dan ketidakpatuhan pada akhirnya akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya nilai moral yang terkandung di dalam dongeng ini adalah tentang tanggung jawab. Cerita ini mengajarkan kita agar selalu bertanggung jawab terhadap hal yang sudah kita perbuat. Dalam cerita tersebut, rakyat tidak jujur dan tidak patuh terhadap raja. Akhirnya rakyat sadar dan menyesali perbuatannya. Mereka menghadap raja untuk meminta maaf dan berjanji akan selalu mematuhi perintah raja. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah, nilai-nilai tersebut sangat penting bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam kehidupan mereka yang nantinya akan
mereka temui di kehidupan nyata. Nah, dalam cerita dongeng ini dapat anak-anak serapi atau dapat anak-anak pelajari secara langsung. Nah, yang ketiga adalah yang selanjutnya tentang apakah buku tersebut tepat jika digunakan sebagai media pembelajaran sastra anak. Menurut saya, iya, karena buku ini adalah buku dongeng, sedangkan dongeng merupakan bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat sesuatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Maka dari itu, buku ini adalah salah satu bentuk sastra anak yang dapat dipelajari untuk anak-anak, khususnya di anak sekolah dasar. Pembelajaran sastra. Nah, yang terakhir adalah apakah buku tersebut dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif. Menurut pendapat saya, buku ini dapat dijadikan media pembelajaran interaktif karena contoh media pembelajaran interaktif yang populer saat ini adalah multimedia interaktif seperti video pembelajaran, games digital, buku digital, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, dalam dongeng ini kita dapat membuat video sesuai alur cerita yang terdapat di dalam dongeng Raja Lebah dan Sesendok Madu contohnya. Nah, kita tampilkan cerita di dalam dongeng itu, kita buat atau kita kemas dalam video pembelajaran. Selain video pembelajaran, kita dapat menjadikan buku dongeng tersebut menjadi buku digital seperti buku online, yaitu menggunakan aplikasi Flipbook dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu cerita dongeng Raja Lebah dan Satu Sendok Madu ini dapat kita jadikan media pembelajaran yang interaktif. Bagaimana cara guru dalam mengimplementasikan pembelajaran tersebut? Apakah bisa dalam mengimplementasikannya menjadi pembelajaran yang interaktif dapat tercapainya tujuan pembelajaran? Baiklah, itu saja video pendapat saya tentang dongeng yang berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.